Tutorial Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan. Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih Bu Rini. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Untuk sore hari ini kita akan mendengarkan presentasi tentang tutorial pembuatan video pembelajaran dengan Filmora yang akan disampaikan oleh Bapak Rolla Fardila dari SMA Negeri 1 Cikancung, Bandung. Kepada Bapak Rolla dipersilakan untuk menyampaikan tutorialnya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu Reni Nurhapsari selaku moderator, juga Bu Rini Astuti sebagai host. Yang terhormat Master Sri Wahono, kemudian Master Aris Eka. Vicon perdana saya, jadi mudah-mudahan tidak terlalu kelihatan grogi Bapak Ibu. Groginya ya 1 menit ya nggak apa-apa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di tutorial Vicon ini berupa tips atau trik yang akan kita coba untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, di sini ada di flyernya, kita akan kaji dulu. Ada Tutorial Studies Club. Jadi ini sebuah komunitas belajar sejarah yang saya buat, warisan dari zaman saya kuliah. Kemudian saya tergabung di aksi Jawa Barat, dan sungguh terhormat saya bisa menjadi salah satu materi video bulan Desember kemarin. Kemudian pada Master Sri Wahono, mohon izin saya mencoba untuk sharing tentang tutorial video pembelajaran. Kita tidak akan praktek Bapak Ibu ya. Kita tidak akan praktek, nanti akan saya bagikan link download untuk tutorialnya lengkap, tutorial dasar Filmora, kemudian PDF-nya, kemudian nanti akan diberikan storyboard. Kalau untuk guru itu storyboard adalah RPP. Nanti saya akan memberikan kerangka RPP untuk membuat sebuah video pembelajaran. Baik, kita mulai. Saya sendiri sebetulnya masih
amatir, jadi videonya hanya baru beberapa, tidak seperti Mas Aris yang sudah banyak sekali. Nah, ini channel saya, Historia Studies Club, Information, Teknologi, dan Education. Jadi di channel saya memuat beberapa informasi yang penting, kemudian edukasi, dan nah, yang saya kaji di sini yaitu video pelajaran tematik penuh dengan musik yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa. Nah, ini saya di bulan Desember, sepulang dari persamuan aksi dari BPIP, dan berhasil 42 video pembelajaran se-Indonesia Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Historia Studies Club. Yeay! Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi semuanya. Baik. Berapa saudara Nusantara? Yang paling penting adalah Amerika. Ini baru perayaan tertentu di mana saudara juga dalam negaranya. Ketika hari ini sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, belajar dari sejarah. Karena sejarah adalah buku kehidupan. Historia bagi sampai. Katanya 3.000 tahun primer sudah ditembak di laut, ketika mereka bukan ditembak di laut mati sampai kapal yang paling kuat dari sana. Jadi sebetulnya ini kurang 1 jam. Jika masih kurang 1 jam, Jepang berhasil mengejar intelijen Amerika. Itu yang terjadi di Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rola Fadila dari HSC, Historia Studies Club, sebuah komunitas belajar sejarah untuk kita semua. Pada sesi ini, saya akan mengulas bagaimana kronologis penyerangan Jepang terhadap Amerika melalui pelabuhan berharga. Nah, perlu diingat juga, ini terjadi pada sesi Perang Dunia II, di mana sedang terjadi belahan benua Eropa, Asia, hingga ke Amerika. Historia Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan. Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Baik, kita mulai editingnya. Pertama kita harus mencari sampel color. Jadi silakan Nah, dulu ya. kita pilih warna merah saja. Kemudian masukkan ke timeline yang pertama. Selanjutnya kita akan impor logo. Logonya bebas, silakan dalam bentuk PNG ya. Jadi logo PNG itu logo yang tanpa background. Nah, seperti itu. Nanti kita akan drag ke timeline yang kedua. Nah, setelah itu kita atur dulu penempatannya, perkecil saja. Kita geser-geser dan simpan di tengah. Ini untuk opening dulu. Kemudian kita impor lagi videonya. Sebetulnya bisa video, bisa gambar, atau bahan pembelajaran lain. Jadi ini akan menjadi materi pembelajarannya. Nah, itu kita sedang di render dulu. Jadi ketika kita impor video ada proses render. Tekan enter saja supaya lebih halus. Nah, kita coba play dulu. Selanjutnya kita akan mengimpor video green screen hasil syuting. Latarnya usahakan warna hijau ya, bisa di depan tembok atau kain hijau lebih bagus. Simpan di timeline yang kedua di samping logo aksi. Nah, ini akan kita edit menjadi proses chroma key.
latar hijaunya akan hilang dan yang akan tampil yaitu hanya figurnya saja dan video di latar. Selanjutnya kita akan mencoba menggabungkan green screen dengan videonya. Klik kanan dan pilih green screen atau event edit, lalu pilih effect dan centang make part of clip transparent, lalu klik tampilan latar hijau. Nah, sudah terlihat jelas kan? Kemudian geser intensity level untuk memperhalus dan memudarkan warna hijaunya. Tekan OK. Kemudian disitu minta render kembali. Jadi setiap beres edit video akan meminta render untuk memperhalus sinkron antara audio dengan videonya. Selesai, kita coba play ya. Nah, sudah sinkron. Kemudian klik teks, cari jenisnya dan pilih salah satu. Drag ke timeline text, kemudian geser sedikit untuk edit. Ini lengkap, ada Nah, tips-tipsnya. naskahnya kita edit. Di sini saya akan mengetik nama. Bisa dipelajari step by stepnya. Ikuti dulu saja. Jadi silakan isi keterangan lain untuk berkreasi sesuai dengan materi pembelajarannya. Untuk lebih detail bisa klik advance. Ada 3 pilihan yaitu fill untuk merubah warna, kemudian border garis di sekitaran huruf, dan shadow. Silakan diedit sesuai selera. Nanti bisa digeser-geser juga. Fillnya yang huruf kedua itu diganti warna kuning supaya lebih terang. Setelah selesai, save dan muncul garis merah lagi. Jadi tetap harus kita render supaya lebih sinkron antara audio dengan videonya. Selanjutnya kita akan memasang logo di sepanjang video. Tarik logo aksi di timeline yang ketiga, kemudian kita perkecil juga, simpan di pojok kanan, di kiri juga boleh, itu bebas. Kemudian kita geser sampai ke video terakhir, dan ini wajib di render karena tanda merahnya itu di sepanjang video. Kemudian jarak juga bisa diperpanjang atau diperpendek untuk kebutuhan detail dalam melihat durasinya. Oke, kita render dulu. Setelah selesai, maju ke langkah selanjutnya, kita akan save. Nanti direktori standarnya di My Document, folder Wondershare Filmora ya. Untuk musik latar, silakan masukkan musik ke timeline music. Kemudian ini kita akan olah volumenya sehingga menjadi background yang lebih menarik dan lebih sinematik. Setiap selesai edit, kita dapat review ke durasi awal ya, dengan menggeser kursor dan klik play. Ini penting untuk melihat perubahan yang sudah kita terapkan. Apakah sudah mulus, apakah pemotongan klip-klipnya sudah rapi. Jadi ini harus sesering mungkin dilakukan. Hening ya. Sudah yakin dengan editingnya? Oke, maju ke langkah akhir yaitu ekspor video.
Pilih menu output untuk PC, gunakan MP4 ya. Kemudian ketik nama file videonya. Save to-nya standar ke My Document Wondersave Filmora output. Kemudian ini bisa dirubah misalnya ke drive D atau drive yang lainnya. Klik setting. Video standar kualitas SD di 1280 x 720. Pilih quality better. Untuk kualitas tinggi di 1920 x 1080, kualitinya best. Ini akan menentukan besar kapasitas file video hasil ekspornya. Nah, proses ekspor akan memakan waktu yang lama, jadi ini akan bergantung dengan kualitas dan durasi video yang dimaksud. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rola Fadila dari HSC. Oke, setelah selesai kita play dulu. Sebuah komunitas belajar. Gimana? Mudah bukan? Untuk software, silahkan download di deskripsi. Ikuti langkah instalasinya dengan benar ya. Baik, demikian pertemuan HSC kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berkreasi video pembelajaran. Diambil di link YouTube saya. Jadi langkah-langkah itu semuanya nanti akan diterapkan. Semuanya juga jelas, jadi bisa kita praktekkan dengan mudah. Kemudian ini RPP-nya. Ini adalah RPP untuk membuat video. Jadi jangan dulu jangan dulu berpikir bagaimana rupanya bikin video. Setelah kita mempunyai ini namanya adalah storyboard. Ada di link channel juga, tinggal download mudah ya. Ini adalah storyboard untuk membuat sebuah video. Kita lihat. Ini akan dimasukkan intro yang tadi. Intro yang warna merah, kita masukkan logo. Kemudian background-nya bebas. Diatur untuk volumenya supaya tidak terlalu keras juga. Ini tadi hasil prakteknya, di logo dipasang di pojok kanan atas. Kemudian kita membuat opening. Openingnya seperti ini saja. Naskahnya tidak usah dimasukkan semua, hanya opening frame openingnya saja. Ini diambil dari video akhir. Ini adalah screenshot dari video editan kita. Kalau misalnya videonya belum beres, kita buat kerangka dulu. Setelah baru kita dipasang screenshotnya. Ini perkenalan. Kemudian kita masuk untuk inti. Guru memberikan materinya, tayangan video, materi juga, dan penutup. Sama ya. Ini adalah kerangka dalam membuat sebuah video. Seperti itu untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kita mulai lihat di channel. Ini sudah. Ini bisa di-download ya? Ini adalah video tutorial tadi di play. Bapak Ibu bisa kunjungi channel YouTube saya. Klik Rola Fadila. Ini adalah videonya. Di play dulu. Ini penutupnya baru 29 karena saya baru upload kemarin untuk persiapan video ini aja. Nah, maksud saya kenapa harus kunjungi channel saya? Di sini ada di deskripsi ada lengkap tutorial membuat video pembelajaran dengan Filmora. Langkah-langkahnya yaitu membuat storyboard, kemudian download, diklik saja. Ini akan masuk ke drive saya. Download ya. Ini di download. Nanti akan dapat file contoh sama file formatnya.
Kemudian Bapak Ibu menentukan konten dan materi pembelajarannya juga. Misalnya nih, kita masih libur, kemudian untuk persiapan ujian masih di depan mata, jadi perkira kita akan bikin video untuk ajaran baru. Jadi di bab 1 tentang apa, kita persiapkan bahannya, dan mulai syuting, syukur-syukur nanti awal ajaran baru sudah beres videonya. Ya, ini masih loading ya. Kemudian Bapak Ibu syuting menggunakan hijau green screen. Ini sudah disampaikan. Memakai kain hijau atau tembok hijau. Usahakan warnanya hijau. Agak sedikit tua nggak apa-apa, yang penting hijau. Nah, kemudian editing menggunakan Wondershare Filmora. Ini dipakai untuk Windows 64 bit. Karena memang rata-rata sekarang Windows 10. Ini silahkan di-download. Nah, ini sudah tampil cara membuat storyboard, contoh format naskahnya dan format laporannya. Jadi ini dikerjakan untuk persiapan video pembelajaran. Kita tutup dulu. Masih loading, kita simpan dulu. Nah, karena Bapak Ibu pasti masih bingung bagaimana untuk editing dasar, mau sampai ke sana itu kan harus diawali dulu. Bapak Ibu download ini, kumpulan tutorial dasar Filmora. Ini wajib di-download semua ya. Bapak Ibu, setelah download Filmora 873 Windows 64 bit, ini wajib baca dulu. Mengapa wajib baca? Di pelatihan sebelumnya banyak yang karena internetnya nyala. Ini wajib offline. Matikan internet, kemudian matikan antivirus. Oke, beres ya. Download lengkap. Yang sudah terbiasa install program atau software pasti mudah. Yang belum bisa pasti bisa. Karena ini lengkap sekali, menambahkan teks, transisi, lengkap sampai ekspor ya. Ini download semuanya, gratis. Nah, seru ya, sudah mulai seru. Yang terakhir, ini hanya pengenalan Filmora saja. Apa itu Filmora? Jadi di sini bisa baca di PDF-nya. Baik, sekarang ini durasinya 9 menit ya. Kita akan masuk ke YouTube Studio. Bapak Ibu sudah punya, tadi saya sampaikan sudah punya channel YouTube. Baik, sudah terbiasa upload, oke. Tapi tidak berhenti di situ, karena video yang kita upload itu akan menentukan siapa yang akan menontonnya. Segmentasinya itu ke siapa. Ini upload ya. Nah, ini dia. Yang pertama, harus sinkron, yaitu judul, deskripsi dengan tag. Itu harus sama. Ini akan menentukan SEO yang akan kita sebarkan ke publik. Judulnya, deskripsi, thumbnail itu adalah cover video kita, jadi harus unik, harus menarik. Kita buat thumbnail, jadi di HP juga bisa. Baik. Ini dia. Ini adalah video yang sudah saya upload juga. Mencari apa? Mencari materi tentang konflik di Timur Tengah. Seperti itu. Nah, deskripsi ini harus sejalan juga. Materi sejarah peminatan kelas 12 semester 2. Di Palestina. Nanti kalau ada orang mencari Palestina, mencari konflik Suriah akan masuk ke video kita. Begitupun revolusi Melati akan masuk ke video kita. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan juga melihat bahwa kalau ada yang mencari kehidupan politik dan ekonomi di Timur Tengah akan masuk video kita. Seperti itu. Nah, kemudian thumbnail. Apa itu thumbnail? Cover. YouTube akan memberikan 3 thumbnail. Ini yang diberikan oleh YouTube.
sepertinya ini kurang menarik karena akan terlihat orang lagi meeting, kemudian lihat orang lagi demo, kemudian akan melihat orang lagi makan juga. Maka thumbnailnya kita akan bikin file editan. Jadi si judul harus sinkron sama thumbnail juga. Konflik di Timur Tengah. Ini dirincikan juga bentuk-bentuk revolusinya atau apa? Revolusi Melati dan konfliknya. Seperti itu. Tag SEO, Search Engine Optimization. Nah, mengapa harus tag? Ini sama seperti IG dan Facebook. IG dan Facebook. Kalau kita nge-tag banyak, akan banyak juga yang nontonnya. Kita ngupload video di IG, mengapa yang nontonnya bisa ribuan? Karena dari tag. Tag-nya apa saja? Sejarah kelas 12. Nanti kalau ada orang skip sejarah kelas 12 akan masuk ke video kita. Video pembelajaran sejarah. Ini. Isi sebanyak-banyaknya. Tag itu maksimal 500 kata. 500 huruf. 500 huruf. Jadi isi sebanyak-banyaknya. Nah, tutorial Google Classroom untuk guru dan jadi kalau mau upload video itu usahakan videonya yang lagi ngetrend. Search di Google Trend yang lagi ngetrend itu apa? Corona, pembelajaran online, Classroom, Kahoot, Quizzes, apa itu lagi? Nah, ini saya copy dari detik.com, jadi ini saya tulis panjang lebar. Tuh, nggak apa-apa. Kita tulis tapi wajib masukkan referensinya. Nanti YouTube akan menegur kalau kita kutip tapi tanpa referensi. Mengapa di sini ada musik dalam video? Ini dapat dari mana saya? Ini channel yang mempunyai backsound-nya. Jadi saya cari backsound yang sinematik. Makanya di sini saya sebut sinematik. Bapak Ibu harus mencari backsound yang sinematik. Kita download, tapi masukkan deskripsinya. Apa nih? Halo Mia, ini sahabatku di kampus. Selamat belajar, Mi. Oke, silakan Bu Leni. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari Bapak Rola Fadila. Silakan dari para peserta kalau ada pertanyaan. Pak Rola, ini ada pertanyaan dari room Ya. chat. Siap. Cara menambahkan video gambar aksi Bapak. Ini adalah beranda. Setelah kita impor, kita mengimpor file dari sini, akan muncul di beranda. Kemudian, halo Pak Nirwan, selamat datang. Ya, saya lanjutkan. Logo ini kita tarik mau ke sini, ini adalah namanya timeline. Timeline 1, 2, 3, 4, 5. Logonya mau di mana? Kalau logonya mau dibuat di menjadi logo yang latar belakang, maka logonya disimpan di bawah. Kalau akan tampil di depan, maka akan disimpan di yang pertama. Seperti ini, lihat. Nah, si logo sudah menjadi latar depan, di depan warna merah. Nanti kalau ada tulisan di sini akan menutup logo, silakan diimpor lagi atau gambar atau teksnya, masukkan di sini. Ini akan banyak, bisa sampai 5 timeline. Ini ada di tutorial channel YouTube-nya, sangat lengkap sekali. Jadi nanti bisa lebih dipelajari sambil praktek, Bapak ya. Itu barangkali Bu Reni. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Saya Pak Sudarmo dari Bali, Mas Rola. Wah, ya. Tinggi. Pak Sudarma, apa kabar? Hai, Pak. Ah ya, kita baru ngobrol sekarang ya. Ya. Cuman saya Gimana, Pak? ikon Mas Rola. Iya. Ya, Kenapa sibuk, Pak? cuman menyimak saja. Kebetulan materinya menarik. Ya. Oke. Selamat beraktivitas saja biar sukses. Ya.
Ya, Pak. Ini ada satu pertanyaan Mas Rola. Kebetulan Ya, gimana nih? laptop saya ada masalah dipakai untuk kayak ini dah sekarang udah pakai headset, cuman suaranya Ya. kecil gitu. Sehingga Oh, audio ya? Audio. Iya. Ketika bikin ngisi Voice. suaranya terpaksa kita ngakalin. Iya, Pak. Ngakalin pakai HP dulu, dia audionya rekam pakai audio Ya. recorder, kemudian baru dimasukin sebagai seperti Siap. musik jadinya biar ada suara gitu. Nah, apa memang itu headsetnya bermasalah atau laptopnya yang memang ada masalah, karena ada satu colokan loh antara mendengarkan dan merekam itu jadi satu Ya. colokan gitu. Ya, itu aja masalahnya Mas Rola. Makasih semua. Baik, Pak Sudarma, terima kasih sudah berkunjung. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga. Ya, saya bangga punya senior. Bapak ngomong-ngomong videonya sudah dapat berapa nih? Saya baru 5. Sudah aja hampir 13, cuman macet. Wow. Karena Saya biasanya belum- bikinnya wifi sekolah. Sekarang kita Ya, di ya, rumah ya. ini macet, belum sempat. Ya, betul. Karena ada daring dengan siswa terus. Ya, Pak, itu tabungan buat semester depan, Pak ya. Keren, Pak, udah 13 video. Saya kalah ini. Ya, ini memang untuk masalah video pembelajaran, itu rata-rata di voice, Bapak Ibu. Jadi ini bisa sambil sharing juga. Mengapa voice menjadi masalah? Video kita akan terlihat menarik, akan terlihat keren, ketika suara aktornya, suara kitanya itu terlihat jelas. Kalau menggunakan mic internal dari HP, kita kan syuting jaraknya 2 meter, Pak ya. Kita syuting jarak 2 meteran lah, antara HP dengan figur kita. Itu voice-nya akan terlihat, akan terdengar kecil, kemudian apalagi kalau ada iklan lewat, ada mobil lewat, ada anak nangis, ada suara burung. Nah, gitu. Kemudian, kalau kita rekam langsung di laptop, pas kita editing misalnya, untuk video-video yang menggunakan suara kita, itu harus menggunakan mic eksternal. Saya juga ini baru beli. Kalau misalnya menggunakan headset, itu kan suara standar. Paling banter kita buka Filmora ya. Paling banter kita cuma dapat maksimal di suara 200. Jadi, kalau misalnya menggunakan mic eksternal, itu bisa upload di online mic Boya, namanya Boya, harganya 200.000. Itu suaranya clear banget. Jadi suara yang itu dari depan kita saja. Suara berisik dari kiri kanan tidak akan masuk, Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah enak finishing edit, sudah edit dengan mati-matian, kemudian ketika kita finishing, suaranya kok kecil atau kurang jernih, jadi kurang menarik juga ya. Apalagi kalau kita soundnya dirubah, dipisah, ketika kita sinkron, repot juga. Seperti itu. Begitu Pak Dharma, barangkali untuk urusan mic harus beli order dulu. Order dulu, Pak. Ya, Merubah aplikasi Filmora versi trial menjadi full version. Bagaimana cara cracknya? Ya, Filmora yang saya punya, ini Filmoranya sudah di-crack. Ini nanti akan di-download. Ini hasil yang sudah di-download di channel saya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan buka channel Rafadila. Video pertamanya tentang Filmora. Video yang tadi saya sampaikan, meskipun suaranya nggak kedengaran, tapi nanti di channel itu lebih jelas. Ini ketika install, matikan internetnya, wajib matikan internet. Kemudian antivirusnya nonaktif. Misalnya untuk Defender itu matikan real time protection-nya, RTP-nya. Halo. Nah, sekarang jelas sekarang parola. Ya, diinstal, kemudian ini crack-nya ini. Selamat datang Bu Rini, Bu Haji Rini. Terima kasih Bu. Iya, katakan. Iya. Yang mana sekarang? Tuh, ya. sekarang mah nggak- sekarang jelas loh parola. Ya. Nah ini Bu.
Jadi Terus gimana? ini kita install, kemudian close program kalau sudah selesai. Kalau copy crack, file crack ini crack ya, di folder crack, Oh, kita di paste folder di crack ya. di folder instalasi. Hmm. Jadi seperti ini. Setelah kita beri install, ini kita beri install, kemudian buka crack, copy, dan simpan replace di instalasinya. Nah, ini dia. Bonder share Biar film. tidak Biar tidak trial ya. Ya, Biar tidak trial ya. Iya, siap. ya Bu. Nah, kok di sini salah? Mana? Masuk ke yang tadi. Kalem aja, kalem, Ya. Parola, kalem aja. Aku grogi, ini ada buajir ini. Ah, ini dia. Parola, tenang aja, siap. Nah, di sini replace. Replace-nya sembarangan aja, bebas di mana. Kita replace di sini. Terus? Nah, replace beres. Sip ada crack, sip. Iya, ya seperti ini. Ini Filmoranya. Bapak Ibu jangan tergiur sama Filmora terbaru. Saya pun tidak pakai. Sekarang ada Filmora 9 yang bikin kita ribet. Jadi ini Filmora offline. Tapi kalau kita connect internet, nanti akan ada pemberitahuan update program. Jangan abaikan saja. Di Filmora 9 itu ribet meskipun fiturnya bagus, tapi nanti akan terdeteksi bahwa kitanya harus beli lisensi. Ini saya sudah bertahun-tahun tidak update program. Ini pakai Filmora 873 saja, enak pakainya, nggak ribet. Ini versi tahun 2018. Seperti itu, Bu. Gimana? Tapi tetap di bit 64 ya. Iya, Tetap kalau 64 kita buat bit. di bit 64 ya. Ya. Siap Kalau yang lah 32 bit itu paling di Filmora 7. Sudah Filmora ketinggalan Go. itu tahun. Di Filmora Go itu harus ya. bayar juga. Filmora Go harus beli. Saya tidak bisa ngedit di HP. Filmora Go nggak beli juga sih. Tapi nanti akan ada watermarknya. Mendingan yang di Parola ini kan kudu 64 bit. Ya. Kudu meuli tujuan anyar. Terus gimana terus? Terus gimana Untuk- Parola terus? Untuk instalasi sudah beres, Bu. Jadi instalasi beres. Nanti di sini di materi akhirnya itu teknik kita untuk upload di YouTube. Ini lumayan capek juga laptopnya. Bu Reni silakan untuk pertanyaan berikutnya. Oke, yang berikutnya, apakah harus menggunakan latar hijau, Bapak? Bisakah dengan warna lain? Ya, bisa. Bapak Ibu, kalau penasaran, bisa syuting di depan warna merah, atau warna biru, atau warna coklat. Setelah syuting, kita edit. Dan ketika kita coba untuk di green screen, itu wajah kitanya jadi ikut rubah. Hasilnya tidak clear. Nanti figur tokohnya, si gurunya itu tidak akan semulus pakai warna hijau. Jadi emang ini aturan videografi. Mau pakai aplikasi apapun, mau pakai software berbayar, software profesional, itu rata-rata akan menganjurkan warna hijau. Itu apa ya namanya ya? Jadi konfigurasi warna yang lebih clear yaitu warna hijau untuk memanipulasi gambar di belakangnya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Rola. Berikutnya, Nah. cara membuat animasi Filmora, Bapak. Pak Rola. Ya, gimana, Bu? Cara membuat animasi Filmora. Animasi seperti kartun? Halo, Bapak. Animasi seperti kartun? Cara membuat animasi pada Filmora, Bapak. Oh, Filmora itu khusus untuk editing jadi. Jadi Filmora itu software editing video. Kalau untuk membuat animasi ada softwarenya Ada lagi. aplikasi lagi ya? Ya, Kalau misalnya animasi kalau ada aplikasi Suaranya lain ya? putus-putus, Pak. kalau Filmora itu khusus buat editing finalisasi Ya, mungkin. video yang sudah jadi.
finalisasi video yang sudah jadi. Untuk animasi itu misalnya di Adobe, ada Adobe Premiere, bukan Premiere ya, Adobe After Effects. Ada After Effects itu untuk membuat animasi seperti kartun. Nah, itu beda lagi alatnya. Bapak Ibu di deskripsi nanti setelah ini 5 menit lagi selesai. Kurang ya, mau nambah lagi silakan. Bapak Ibu cek channel saya. Di deskripsi itu lengkap, download storyboardnya, download instalasinya, download tutorialnya. Ini lengkap sekali tutorialnya dari kita awal buka Filmora sampai ke ekspor. Kemudian ini PDF manual Filmoranya. Jadi ini sudah lengkap sekali, silahkan di download. Ini tidak akan menguras kuota kita, paling banter cuma 1,5 GB lah, maksimal 2 GB. Ya, gitu. Untuk di kebutuhan kita untuk instalasi Filmora. Bu Reni, silakan, masih ada? Masih ada satu lagi, Pak. Siap, silakan. Cara editing big sound yang tidak diinginkan di video hasil rekaman. Memotong. Memotong ya. Nah, ini editing video yang sudah saya tampilkan. Ini editingnya. Saya tidak mau ada ini terlalu narsis. Ada guru magic di sini narsis. Jadi saya pengen dari sini, dari tampilan ini, langsung ke sini masuk. Saya akan memotong atau membuang ini, 3 ini. Prinsipnya bisa dipotong, bisa dibuang. Kita klik. Setelah diklik, tinggal delete. Atau mau potong tengah-tengah ya. Nampaknya pertanyaan itu motong tengah-tengah ya. Contoh gini, Bu. Ini durasi yang tidak akan saya pakai di sini. Nah, ini nggak kepake. Ini adalah Vicon yang gagal. Misalnya jaringan lemot, atau blank, atau lost dulu, atau presenternya hilang. Kemudian kita gunting. Sudah terpisah. Kemudian cari lagi yang bagusnya mana. Ternyata di sini. Ini kita gunting juga. Oke. Nah, ini adalah hasil yang tidak kita gunakan. Ini adalah hasil Vicon yang tidak kita gunakan. Kita delete saja, hapus atau delete. Silakan Pertanyaan boleh. nih Parola. Pertanyaan ya. Ya, ya. Parola, halo. Sudah hilang. Ya, Parola. siap Bu. Silakan. Untuk background Parola. Untuk background menyertakan Butuh background. background ya. Heeh. Ini. Saya hapus ya. Oke. Ini kita hapus. Kita akan mencari syuting. Backgroundnya ini saja. Video syuting. Oh, backgroundnya bisa yang itu syuting kita ya? Bukan. Backgroundnya kita cari, kemudian kita cari data syutingnya. Ini. Kita akan cari syuting. Ini syuting. Saya lagi syuting nih. Ini saya syuting. Nah, syuting ini. Syutingnya itu yang ingin di depan ini. Kita cari gambar aja biar gampang. Yang hidup Parola. Backgroundnya yang hidup, yang kayak kemarin itu nih, yang Pearl Harbor itu tuh hidup. Ya. Siap. Kita cari di video ini aja. Nah, kita cari di video final. PKI nih. Kayak ini komik dunia nih. Nggak ada videonya. Baik, cari video hidup. Mana ya Neng Denti kamarnya Neng Denti kamana Neng Denti. Ya, oke. Ini video PKI.
Nanti Bapak Ibu, misalnya bentar lagi nih mau edit video VKI, kita tampil dulu sebentar, 5 menit lah. Kita akan tampil 5 menit. Ini adalah bisa dihapus, nggak apa-apa. Ini kita klik plus atau di drag, ya, drag. Kemudian kita masukkan videonya kita ke sini. Nah, ini sudah bentrok. Ada yang gagal tuh. Klik kanan, green screen, view fake, make part of the clip transparent. Nah, ini sudah saya masuk nih. Nah, ini dia. Bapak Ibu, tadi yang bertanya, kalau bukan warna hijau, itu warnanya akan kurang mulus. Usahakan warna hijau, karena standarnya warna hijau. Oh, seperti ini. Terus ke Yes. waktu Parola. Result ke waktu Parola. Waktunya ini. Oh, ini tadi. Oh, dipotong tadi Ah. ya. Yang tadi yang video dipotong dulu ya. Iya. Potong dulu. Yang background misalkan PKI ini. Ya. Tentang PKI tadi dipotong dulu tidak? Backgroundnya tadi dipotong dulu nggak Parola? Background-nya harus bagus. Udah hasil edit potong, baru kita masuk. Oh. Iya, udah jadi. Ini contoh Udah background-nya udah jadi. Kemudian kita mulai syuting. Kita sudah mulai masuk dan kita ini wajib Bu. Kalau misalnya lupa, setelah beres edit, kemudian ini ada warna merah, kita play, nanti akan slow but sure. Maka kita harus render dulu. Setiap beres edit kita render ini, klik atau enter. Ini lama. Gimana durasi videonya? Jadi semua pekerjaan editing juga itu rata-rata menggunakan green screen, menggunakan latar belakang. Jadi mau aplikasi apapun juga bisa. Hanya saya pakai Filmora karena enak digunakan, kemudian nggak ribet, Luas. terus nggak berat di laptop. Di netbook juga bisa. Di netbook juga bisa. Nanti yang paling lama paling Filmora. ketika bisa. Tuh, Masa netbooknya yang terbaru Bu. Kalau netbooknya yang 64 bit, kalau 32 bit nggak bisa. Sama. Ini lihat. Ini durasi rendernya mencapai 900 frame rate. Ini durasinya betul. Kita paling di 1 menitan baru selesai. ya. Siap. Ini sudah ada 78 Ini chat. gantian ya, Alhamdulillah Bu. banyak sekali. Silakan Bu. Oke, Pak Rola. Ya, silakan Bu. Oke, berikutnya Pak. Baik. Kalau kita motong video di YouTube, kemudian ditempelkan di channel kita, kena bandwidth dari YouTube enggak? Harus menyertakan lisensi. Ini contohnya. Halo Pak Rola. Ya, siap. Pak Rola. Video yang siap Bu. Halo. Oke. Ini Pak, Ya, kalau kita ambil potongan video dari Ya. YouTube, ya, terus ditempel ke channel kita. ya. Siap. Baik. Baik. Video saya itu menggunakan dari YouTube. Ini video yang menggunakan YouTube. Menggunakan YouTube, maaf. Menggunakan referensi dari YouTube. Kalem. Oke. Ini perjuangan juga. Ini upload pertama ketika mengisi pelatihan video pembelajaran. Saya pun takut berapa kali gagal upload karena kena copyright dari Disney. Seperti ini. Ini videonya tentang serangan Jepang ke Pearl Harbor. Saya edit, video latarnya itu film Pearl Harbor dari Disney. Ternyata ketika saya upload, ternyata kena copyright dari Disney. Saya potong juga. Setelah dipotong-potong, ternyata durasi yang kita ambil itu jangan lebih dari 1 menit. Kalau bisa banyak dipotong, gabung-gabung lagi. Jadi jangan 5 menit, 5 menit gitu. Itu akan kena copyright. Dan satu lagi, harus sertakan di deskripsi. Sertakan di deskripsi bahwa video ini diambil dari channel lain. Oh, sebelum keluar ya. Nah, baik. Coba Bapak Ibu, ini materi sejarah peminatan kelas 11 semester 2 tentang Perang Dunia 2 kan? Ini judulnya Pearl Harbor, directed by Michael Bay. Nah, ini nih
link-link ini kita copy paste dari channel sebelumnya, channel yang kita cari. Kemudian ini artis-artisnya, ini linknya. Kemudian sutradara kita tag juga, produser. Nah, ini wajib. Makanya nanti kalau ada pelatihan berikutnya, kita akan belajar SEO. SEO itu adalah upaya kita mereferensi video-video dari orang lain, dari konten orang lain, tapi kita minta izin buat penyematan video kita. Itu. Jadi aturan YouTube itu ada satu kalimat bahwa kita tidak memposting atau upload ulang video secara menyeluruh. Berarti kita hanya penggalan-penggalan videonya saja. Seperti itu. Nah, lihat. Ini saya hanya 5 menit. Ini video Pearl Harbor, saya potong-potong dari pertama jatuh, kemudian jadi yang nonton video ini akan terlihat cepat gitu. Yang nonton video ini akan terlihat cepat karena dari 3 jam jadi 5 menit. Dari 3 jam jadi 5 menit. Ini videonya sampai selesai, sampai ke presiden mengumumkan perang terhadap Jepang, kemudian akhirnya meluncurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Seperti itu, Bu. Silakan. Halo Bapak. Ya, Oke, satu lagi Pak Rola. ya silakan, Bu. Oke, kita 5 menit lagi selesai. Satu lagi. Baik. Kalau kita buat video kurang 2 menit, bisakah diperpanjang, Pak? Bikin video di Terus, Filmora, durasinya hanya 2 menit. Diperpanjang dengan tambahan Kemudian- video lain. Bisa enggak? Bisa, Ibu bikin opening, bikin durasi opening misalnya pembukaan. Di Filmora itu ada fitur pembukaan ya. Ini lihat. Videonya durasinya hanya 37 detik. Sangat pendek sekali. Di sini kita akan membuat pembukaan. Ini tutorialnya ada ya. Tutorialnya ada. Ada opener. Ini pembukaannya. Pembukaannya banyak. Kita masuk ke sini, drag. Ini pembukaan. Nah, nama durasi. Parola, Iya, Bu. parola. Ya, Kalau silakan. untuk teks parola. Ya, Untuk teks menyertakan teks. ini. Ini kita membuat pembukaan dulu. Oke. Wah, tipe. Hapuslah. Nah, ini pembukaannya. Kemudian, ini pembukaan beres ya. Beres, ini minta di render nggak apa-apa. Untuk memasukkan teks, kita klik kursor mau di mana. Misalnya ini video tentang penculikan Yani. Nah, di sini Yani diculik. Nanti kita akan masukkan teks yang di bawah. Ini nih. Nah, ini kita klik. Si guru kemudian guru mulai menyampaikan bahwa prosesi penculikan Jenderal Yani. Nah, oke, beres lah, beres. Kita akan render dulu karena sudah merah. Jadi, ketika video kita sangat pendek, kita berikan bumbu-bumbu atau tambahan-tambahan opening atau video lainnya. Jadi nanti akan lebih menambah durasi, kemudian bisa lebih menarik juga. Tapi usahakan Bapak Ibu kalau membuat video pembelajaran, banyolan-banyolan seperti di YouTuber bocah-bocah itu jangan dimasukkan Bapak Ibu ya. Seperti ada yang lagi ketawa hahaha atau ada yang lagi joget-joget. Itu memang seru tapi nanti kredibilitas kitanya itu saya nggak suka. Iya. Kita mulai, kita play.
Nah, ini openingnya. Kemudian nah, ini. Oke. Seperti itu ya. Ketika suaranya di kelas, kita klik kanan saja edit. Ini audionya kita perkecil, jadi biar suara kitanya lebih besar. Ini suara kitanya di sini. Nah, audio nih, suara kitanya perbesar. Nanti akan lebih jelas suaranya. Nah, menarik ya? Ya bagus. Mohon. Oke, terima kasih Pak Rola. Oke. Oke, demikian tadi Bapak Ibu Guru Hebat presentasi dari Bapak Rola tentang tutorial membuat video pembelajaran dengan Filmora. Nah, ini tadi ada cara untuk menambahkan video pada Filmora. Kemudian kita juga bisa merubah aplikasi Filmora menjadi versi trial menjadi full version. Kemudian kita juga bisa crack. Kemudian di sini latarnya harus hijau, memang itu untuk menarik. Kemudian kita bisa menambahkan animasi. Kemudian di sini juga kita bisa memperpanjang untuk waktu tadi yang kurang 2 menit. Kemudian kita bisa menambahkan channel YouTube dari YouTube yang lain ke Filmora kita. Demikian tadi tentang tutorial membuat video pembelajaran. Untuk materi dan linknya untuk YouTube-nya Pak Rola nanti akan di-share ya Bapak. Ya, sudah bisa dibuka sekarang juga. Ya di sini. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada hostnya Ibu Rini. Monggo Bu Rini. Ya. Betul. Ya.